cuma karena salah kirim chat. Hidupku berubah total dalam seminggu. Pak, maaf kalau saya lanjang. Saya cuma mau bilang, jangan menyerah hidup ya. Tuhan pasti buka jalan untuk semua masalah. Rani menatap layar ponselnya dengan napas tertahan. Jarinya gemetar saat menekan tombol kirim. Pesan itu sebenarnya ditujukan untuk sahabatnya, tempat ia biasa bercerita tentang hidupnya yang penuh kesulitan. Tapi beberapa detik kemudian, wajah Rani langsung pucat. Nomor tujuan pesan itu ternyata salah. Dan yang lebih mengejutkan, pesan tersebut terkirim kepada seorang CEO muda terkenal yang sedang kehilangan harapan hidup setelah dikhianati orang-orang terdekatnya. Malam itu, sebuah chat sederhana dari gadis desa penjual gorengan tanpa sengaja mengubah takdir dua kehidupan yang sangat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah penuh haru, perjuangan hidup, dan cinta yang datang dengan cara tak terduga. Hari ini kami akan membawakan sebuah cerita yang sangat menyentuh hati tentang seorang gadis desa sederhana yang hidupnya berubah hanya karena satu chat yang salah kirim. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya setiap hari. Pagi itu, embun masih menggantung di daun-daun pisang ketika Rani sudah sibuk di dapur kecil rumahnya. Suara minyak mendidih terdengar sejak subuh. Dengan celemek lusuh yang mulai pudar warnanya, gadis berusia 22 tahun itu menggoreng bakwan, tahu isi, untuk dijual di pasar terminal desa. Rumahnya sangat sederhana. Dindingnya masih dari papan kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Atap seng di beberapa bagian bahkan bocor jika hujan turun deras. Namun bagi Rani, rumah kecil itu tetap tempat paling berharga. Karena di sanalah ia tinggal bersama ibunya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, akibat penyakit paru-paru, hidup mereka berubah drastis. Semua tabungan habis untuk biaya pengobatan. Rani yang dulu sempat bercita-cita kuliah, akhirnya memilih berhenti sekolah dan membantu ibunya mencari nafkah. Meski hidup keras, Rani tidak pernah mengeluh di depan orang lain. Ia selalu tersenyum kepada pembeli, bahkan ketika kakinya pegal berdiri seharian di pasar. "Rani, tambah sambalnya 2 ya," teriak seorang pelanggan. "Iya bu, siap," jawab Rani sambil tersenyum ramah. Banyak orang menyukai Rani karena sifatnya yang lembut dan sederhana. Namun tak sedikit juga yang meremehkannya hanya karena ia gadis penjual gorengan. "Cantik-cantik jualan beginian," sindir seorang wanita di pasar. Rani hanya tersenyum kecil, menahan sakit di dalam hati. Ia sudah terlalu sering mendengar ucapan seperti itu. Menjelang malam, pasar mulai sepi. Rani menghitung uang hasil jualannya dengan pelan. Tidak banyak, bahkan masih jauh dari cukup untuk membeli obat ibunya minggu ini. Saat pulang ke rumah, langkahnya terasa berat. Begitu membuka pintu, ia langsung melihat ibunya terbaring lemah di kasur tipis sambil batuk berkali-kali. "Ibu belum makan?" tanya Rani panik. Ibunya tersenyum lemah. "Tadi ibu nggak lapar." Rani tahu itu bohong. Ibunya sengaja belum makan agar lauk yang tersisa bisa untuk dirinya. Mata Rani mulai memanas. Ia masuk ke dapur kecil dan diam-diam menangis sambil menyiapkan makanan sederhana. Malam semakin larut. Lampu rumah yang redup membuat suasana terasa sunyi. Setelah ibunya tertidur, Rani duduk sendirian di depan rumah sambil memandangi langit gelap. Angin malam berhembus dingin, tapi pikirannya jauh lebih kacau. Biaya obat semakin mahal. Hutang di warung mulai menumpuk. Bahkan besok mereka belum tentu punya cukup uang untuk membeli beras. Dengan tangan gemetar, Rani mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak.
Ia ingin mengirim pesan kepada sahabatnya untuk sekadar bercerita dan meluapkan rasa lelah yang selama ini ia pendam sendirian. Air matanya jatuh perlahan saat mengetik, "Aku capek, tapi aku harus kuat demi ibu." Kadang rasanya pengen nyerah. Beberapa detik kemudian, Rani kembali mengetik, "Tolong doain ya, semoga Tuhan buka jalan buat hidup kami." Tanpa sadar, karena matanya basah oleh air mata dan pikirannya kacau, Rani salah menekan nomor tujuan. Ia menarik napas panjang, lalu menekan tombol kirim. Pesan itu meluncur ke seseorang yang sama sekali tidak pernah ia kenal. Seseorang yang malam itu juga sedang berada di titik paling hancur dalam hidupnya. Di tengah gemerlap kota Jakarta yang tak pernah tidur, Arka Mahendra duduk sendirian di ruang apartemennya yang mewah. Dari jendela kaca besar di lantai 30, lampu-lampu kota terlihat berkilauan seperti bintang. Namun, semua kemewahan itu terasa kosong baginya. Di usianya yang baru 30 tahun, Arka sudah menjadi salah satu CEO muda paling sukses di Indonesia. Perusahaan teknologinya berkembang sangat cepat. Namanya sering muncul di berita bisnis. Dan hidupnya terlihat sempurna di mata banyak orang. Tapi malam itu, Arka justru merasa hidupnya runtuh. Beberapa jam sebelumnya, ia baru mengetahui bahwa rekan bisnis yang paling ia percaya diam-diam menggelapkan dana perusahaan. Lebih menyakitkan lagi, wanita yang sudah bertunangan dengannya ternyata ikut terlibat dan memilih meninggalkannya demi pria lain yang lebih berkuasa. Sejak sore, Arka hanya duduk diam dengan segelas kopi yang sudah dingin di tangannya. Berkali-kali ponselnya berbunyi, namun tak satupun panggilan ia jawab. Ia lelah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arka merasa tidak punya siapa-siapa. Semua orang di sekitarnya selalu memandang uang, jabatan, dan kekuasaannya. Tak ada yang benar-benar peduli pada dirinya sebagai manusia biasa. Arka mengusap wajahnya kasar. Kepalanya terasa penuh. Bahkan untuk bernapas saja rasanya berat. Saat itulah ponselnya kembali berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya Arka ingin mengabaikannya. Namun entah kenapa, matanya tertarik membaca isi pesan itu. "Aku capek, tapi aku harus kuat demi ibu." Kadang rasanya pengen nyerah. Arka terdiam. Pesan berikutnya muncul beberapa detik kemudian. "Tolong doain ya, semoga Tuhan buka jalan buat hidup kami." Arka membaca kalimat itu berulang kali. Sederhana, tidak panjang, tapi terasa sangat tulus. Aneh sekali. Di tengah hidupnya yang penuh kepalsuan, justru pesan itu membuat dadanya terasa hangat. Untuk pertama kalinya malam itu, Arka tersenyum kecil. Ia lalu membalas singkat. "Maaf, ini siapa?" Di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, Rani yang baru selesai menangis langsung terkejut mendengar bunyi notifikasi. Begitu membaca balasan itu, wajahnya langsung pucat. "Hah?" Rani buru-buru memeriksa nomor tujuan pesan tadi. Matanya membelalak panik. "Ya Allah, salah kirim?" Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia langsung mengetik balasan. "Maaf Pak, saya salah kirim pesan. Tolong abaikan saja ya." Arka membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Entah mengapa, ia justru penasaran dengan gadis asing ini. "Tidak apa-apa," balas Arka. "Kamu sedang punya masalah?" Rani menggigit bibirnya bingung. Biasanya, orang akan marah jika mendapat pesan nyasar seperti itu. Tapi lelaki ini malah bertanya dengan sopan. Rani ragu beberapa saat sebelum akhirnya membalas. "Ibu saya sakit, Pak. Saya cuma lagi capek aja." Arka menatap layar ponselnya cukup lama. Ia tidak mengenal gadis itu. Bahkan tidak tahu wajahnya seperti apa. Tapi ada sesuatu dalam cara bicara Rani yang terasa jujur. Tidak dibuat-buat, tidak mencari perhatian. Tidak juga mencoba mengambil keuntungan. Tidak juga mencoba mengambil keuntungan.
berbeda sekali dengan orang-orang yang selama ini mengelilinginya. Percakapan mereka terus berlanjut malam itu. Rani bercerita sedikit tentang pekerjaannya membantu ibunya berjualan gorengan di pasar, tentang rumah kecil mereka yang bocor saat hujan, tentang bagaimana ia sering takut kalau ibunya sakit semakin parah. Sementara Arkan hanya mendengarkan. Aneh rasanya, biasanya orang selalu sibuk membicarakan dirinya sendiri di depan Arka. Tapi gadis ini justru hanya ingin meluapkan isi hati tanpa tahu siapa lawan bicaranya. Sesekali Rani meminta maaf karena merasa terlalu banyak bercerita. Namun Arka malah berkata, "Tidak apa-apa. Kadang manusia memang cuma butuh didengar." Kalimat sederhana itu membuat Rani diam cukup lama. Sudah lama sekali tidak ada orang yang benar-benar mau mendengarkan dirinya. Malam semakin larut, hujan mulai turun pelan di desa Rani. Sementara di Jakarta, Arka masih duduk di sofa apartemennya sambil menatap layar ponsel. Entah kenapa, sejak bertukar pesan dengan gadis asing itu, rasa sesak di dadanya perlahan berkurang. Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan, Arka merasa sedikit tenang. Dan tanpa mereka sadari, sebuah salah kirim sederhana baru saja menjadi awal dari kisah yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Setelah malam salah kirim itu, hubungan Rani dan Arka tidak langsung berhenti begitu saja. Justru sejak hari itu, mereka mulai sering bertukar pesan hampir setiap malam. Awalnya hanya percakapan singkat tentang bagaimana jualan Rani hari itu, tentang cuaca di desa yang sering hujan, tentang kopi pahit yang selalu diminum Arka saat lembur bekerja. Namun semakin lama, percakapan mereka terasa semakin hangat dan nyaman. Rani masih mengira Arka hanyalah pegawai kantoran biasa di Jakarta. Ia sama sekali tidak tahu bahwa lelaki yang sering mengobrol dengannya itu adalah seorang CEO muda yang namanya dikenal banyak orang. Sementara Arka sengaja menyembunyikan identitasnya. Entah kenapa, ia takut semuanya berubah jika Rani tahu siapa dirinya sebenarnya. Selama ini, hampir semua orang mendekatinya karena kekayaan dan jabatan. Bahkan dalam pertemanan sekalipun, Arka selalu merasa ada kepentingan tersembunyi. Tapi bersama Rani, semuanya terasa berbeda. Gadis itu berbicara apa adanya, tidak pernah berusaha memuji berlebihan atau mencari perhatian. Suatu malam, Arka bertanya sambil tersenyum kecil menatap layar ponselnya. "Kamu nggak capek kerja dari pagi sampai malam?" Rani membalas beberapa menit kemudian. "Capek sih, Pak. Kadang kaki rasanya mau copot. Tapi kalau lihat ibu masih bisa makan dan tersenyum, saya jadi kuat lagi." Arka terdiam membaca pesan itu. Kalimat sederhana tersebut terasa jauh lebih menyentuh dibanding ribuan kata motivasi yang sering ia dengar di seminar bisnis. Malam demi malam berlalu. Tanpa sadar, Arka mulai menunggu pesan dari Rani setiap hari. Di kantor, ia dikenal dingin dan sulit tersenyum. Para karyawan bahkan takut berbicara terlalu lama dengannya. Namun sekarang berbeda. Sekretarisnya sampai heran melihat Arka beberapa kali tersenyum sendiri sambil menatap ponsel. "Pak Arka lagi dekat sama seseorang ya," goda asistennya pelan. Arka langsung memasang wajah datar lagi. Fokus kerja saja. Tapi setelah asistennya pergi, Arka kembali membaca chat dari Rani sambil tersenyum tipis. Di sisi lain, Rani juga mulai merasa nyaman berbicara dengan Arka. Meski belum pernah bertemu, lelaki itu selalu hadir di saat ia lelah. Saat dagangannya sepi, Arka menyemangatinya. Saat ibunya sakit kambuh, Arka mendengarkannya bercerita sampai larut malam. Anehnya, Arka tidak pernah sekalipun meremehkan pekerjaan Rani. Padahal banyak orang sering memandang rendah dirinya hanya karena ia, gadis penjual gorengan. Suatu malam,
Listrik di desa Rani padam akibat hujan deras. Rani duduk di depan rumah ditemani cahaya lilin kecil sambil mengirim pesan. Di sini mati lampu lagi, Pak. Arka membalas cepat. Takut gelap? Rani tersenyum kecil membaca pesan itu. Enggak takut gelapnya, cuma kadang takut masa depan. Arka langsung terdiam. Ia menatap lama tulisan di layar ponselnya. Di balik kesederhanaannya, ternyata gadis itu menyimpan begitu banyak beban hidup. Untuk pertama kalinya, Arka merasa ada seseorang yang benar-benar tulus dan nyata di hidupnya. Bukan seseorang yang memakai topeng demi uang atau status. Malam itu, percakapan mereka berlangsung lebih lama dari biasanya. Rani bercerita tentang cita-citanya dengan sederhana. Saya pengen punya warung kecil sendiri suatu hari nanti. Nggak perlu besar, yang penting ibu bisa istirahat dan nggak kerja berat lagi. Arka tersenyum kecil. Impian itu terdengar sangat sederhana. Tapi justru itulah yang membuat hati Arka tersentuh. Karena di dunia yang selama ini ia jalani, semua orang selalu bicara tentang mobil mewah, investasi, miliaran, dan jabatan tinggi. Sedangkan Rani hanya memikirkan bagaimana membuat ibunya bahagia. Tak lama kemudian, Rani kembali mengirim pesan. Menurut saya, orang hebat itu bukan yang paling kaya, tapi yang tetap baik meski punya segalanya. Kalimat itu membuat Arka membeku. Dadanya terasa sesak seketika. Selama bertahun-tahun, ia bekerja keras membangun perusahaan, mengejar kesuksesan, dan membuktikan dirinya pada dunia. Namun, semakin tinggi posisinya, semakin sedikit orang yang benar-benar tulus padanya. Dan malam ini, seorang gadis desa sederhana tanpa sadar sedang mengajarkannya arti hidup yang sebenarnya. Arka menatap langit Jakarta dari jendela apartemennya. Lampu kota terlihat indah, tapi terasa dingin. Sementara di tempat yang jauh, seorang gadis sederhana sedang duduk di depan rumah kayunya ditemani suara jangkrik malam. Dua dunia yang sangat berbeda. Namun, entah kenapa, hati mereka perlahan mulai saling menemukan. Dan tanpa mereka sadari, rasa nyaman itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sudah hampir seminggu, Arka dan Rani saling bertukar pesan setiap malam. Tanpa sadar, kebiasaan itu menjadi bagian penting dalam hari-hari mereka. Bagi Rani, Arka adalah sosok pendengar yang selalu hadir di saat dirinya lelah menghadapi hidup. Sedangkan bagi Arka, Rani adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa tenang tanpa harus berpura-pura menjadi siapapun. Namun, semakin lama, rasa penasaran di hati Arka semakin besar. Ia ingin melihat langsung gadis sederhana yang selama ini berhasil mengubah caranya memandang hidup. Pagi itu, setelah rapat penting di kantornya selesai, Arka duduk termenung di ruang kerja. Tatapannya kosong menembus jendela gedung tinggi yang dipenuhi lalu lalang kendaraan Jakarta. Pak, jadwal makan siang dengan investor jam 1, ucap asistennya. Arka mengangguk pelan lalu tiba-tiba berkata, tolong kosongkan jadwal saya sore ini. Asistennya terlihat bingung. Bapak mau kemana? Arka hanya tersenyum tipis. Ada seseorang yang ingin saya temui. Beberapa jam kemudian, Arka menyetir sendiri mobilnya menuju desa tempat Rani tinggal. Tidak ada pengawal. Tidak ada mobil mewah beriringan seperti biasanya. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, Arka ingin datang sebagai dirinya sendiri. Bukan sebagai CEO besar yang selalu dipandang berbeda. Perjalanan memakan waktu cukup lama. Semakin jauh dari kota, jalanan mulai menyempit dan dipenuhi sawah hijau di kanan kiri. Arka membuka sedikit kaca mobilnya. Udara desa yang segar langsung masuk bersama aroma tanah setelah hujan. Sudah lama sekali ia tidak merasakan suasana setenang ini. Sesampainya di pasar terminal kecil yang pernah diceritakan Rani,
Arka memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan pelan menyusuri keramaian pasar. Suara pedagang saling bersahutan, aroma gorengan hangat memenuhi udara. Dan di antara keramaian itu, Arka melihat seorang gadis mengenakan jilbab sederhana, berdiri di balik gerobak kecil. Gadis itu sedang melayani pembeli sambil tersenyum ramah meski wajahnya terlihat lelah. Sesekali, ia menyeka keringat di dahinya dengan ujung lengan baju. Arka terpaku cukup lama. Entah kenapa, melihat Rani secara langsung membuat dadanya terasa hangat. Gadis itu jauh lebih sederhana daripada yang ia bayangkan. Tidak ada riasan mahal, tidak ada pakaian mewah, tapi ada ketulusan yang sulit dijelaskan dari sorot matanya. Saat pembeli mulai sepi, Arka memberanikan diri mendekat. Beli bakwan satu, boleh? Rani yang sedang membungkus gorengan langsung mengangkat kepala. Dan seketika matanya membelalak. Pak, Arka. Arka tersenyum kecil. Iya, akhirnya kita ketemu juga. Rani terlihat panik sekaligus gugup. Tangannya sampai gemetar saat memberikan gorengan. Bapak, kok bisa di sini? Katanya ada penjual gorengan yang baik hati di pasar ini. Jawab Arka bercanda. Rani langsung menunduk malu sambil tersenyum kecil. Setelah jualannya habis, Arka mengajak Rani duduk di warung kecil dekat pasar. Rani sempat menolak karena merasa tidak enak, tapi akhirnya ia ikut. Mereka duduk berhadapan ditemani teh hangat dan suara kendaraan dari terminal. Awalnya, suasana terasa canggung. Rani terus memainkan ujung jilbabnya karena gugup. Ia masih sulit percaya lelaki yang selama ini hanya ada di layar ponsel, kini duduk tepat di depannya. Sementara Arka diam-diam memperhatikan Rani yang terlihat jauh lebih manis saat tersenyum langsung seperti itu. Namun suasana berubah ketika beberapa orang di warung mulai berbisik-bisik. Itu kayaknya Arka Mahendra deh. Yang CEO terkenal itu bukan sih? Rani yang mendengar langsung menoleh bingung. CEO? Salah satu pengunjung bahkan menunjukkan berita di ponselnya yang menampilkan wajah Arka. Rani langsung membeku. Matanya bergantian melihat layar ponsel dan wajah Arka di depannya. Pak, jadi selama ini Bapak CEO perusahaan besar itu. Arka menghela napas pelan. Ia tahu momen ini pasti datang. Iya, jawabnya pelan. Wajah Rani langsung pucat. Ia buru-buru menunduk. Maaf Pak, saya nggak tahu. Arka mengernyit bingung. Kenapa minta maaf? Saya takut selama ini terlalu banyak bicara. Arka tersenyum kecil lalu berkata pelan. Rani, di depan kamu, aku cuma Arka. Kalimat itu membuat Rani perlahan mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ada seorang lelaki kaya dan berpengaruh yang berbicara padanya tanpa merendahkan dirinya sedikit pun. Mereka kembali mengobrol cukup lama tentang kehidupan desa, tentang masa kecil Rani, tentang tekanan hidup Arka yang selama ini tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Dan di tengah percakapan sederhana itu, Arka menyadari sesuatu. Sudah lama sekali ia tidak merasa sebas ini saat berbicara dengan seseorang. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada topeng, hanya dua manusia dari dunia yang sangat berbeda. Yang tanpa sadar, mulai saling mengisi kekosongan di hati masing-masing. Setelah pertemuan pertama itu, hubungan Arka dan Rani menjadi semakin dekat. Hampir setiap hari, Arka menyempatkan diri datang ke desa, meski hanya sebentar. Kadang ia membantu Rani membereskan gerobak gorengan setelah pasar tutup. Kadang mereka hanya duduk di pinggir sawah sambil berbicara tentang hal-hal sederhana. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arka merasa tenang tanpa tekanan dunia bisnis yang selama ini menyesakkan. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Foto kebersamaan Arka dan Rani diam-diam tersebar di media sosial setelah seseorang memotret mereka di pasar. Dalam hitungan jam, berita itu langsung ramai dibicarakan.
CEO muda terkenal dekat dengan gadis penjual gorengan. Banyak komentar meremehkan Rani. Pasti cuma cari harta. Nggak selevel. Cewek kampung mana pantas buat CEO besar? Rani membaca komentar-komentar itu dengan hati hancur. Tangannya gemetar memegang ponsel murahnya. Ia sudah biasa diremehkan. Tapi kali ini terasa berbeda. Karena nama Arka ikut terbawa. Di Jakarta, keadaan Arka juga tidak kalah kacau. Para petinggi perusahaan mulai mempertanyakan hubungannya dengan Rani. Bahkan keluarga besar Arka terang-terangan menolak. Malam itu, Arka dipanggil ke rumah pamannya yang selama ini ikut membesarkan perusahaan keluarga. Begitu Arka masuk ke ruang tamu, suasana langsung terasa tegang. Pamannya melempar majalah bisnis ke atas meja. Apa ini, Arka? Di halaman depan terlihat foto Arka bersama Rani di pasar desa. Kamu sadar reputasi perusahaan dipertaruhkan? Arka tetap tenang. Dia bukan masalah. Pamannya langsung bentak. Dia gadis kampung penjual gorengan. Kamu CEO perusahaan besar, bukan anak kecil yang jatuh cinta sembarangan. Arka mengepalkan tangan. Jangan hina dia. Lalu apa yang kamu lihat dari perempuan seperti itu? Sindir pamannya. Untuk beberapa detik, ruangan menjadi sunyi. Arka menatap tajam pamannya, lalu berkata pelan. Dia satu-satunya orang yang peduli pada saya saat semua orang cuma peduli uang. Ucapan itu membuat pamannya terdiam sejenak. Namun penolakan keluarga tetap tidak berubah. Malam itu, Arka pulang dengan kepala penuh tekanan. Di sisi lain, Rani mulai merasa dirinya hanya akan menjadi beban bagi Arka. Sejak kecil, Rani sadar dunia orang kaya dan orang miskin sangat berbeda. Ia tidak ingin Arka kehilangan keluarga, perusahaan, atau masa depannya hanya karena dirinya. Beberapa hari kemudian, Arka menyadari pesan dari Rani mulai berubah dingin. Balasannya singkat, tidak lagi hangat seperti biasanya. Sampai akhirnya malam itu, sebuah pesan panjang masuk ke ponsel Arka. Pak Arka, terima kasih karena sudah baik sama saya selama ini. Tapi saya sadar dunia kita berbeda. Bapak punya masa depan besar, sedangkan saya cuma gadis penjual gorengan. Saya nggak mau jadi alasan hidup Bapak hancur. Mulai malam ini, sebaiknya kita jangan berhubungan lagi. Jantung Arka terasa seperti diremas. Ia langsung menelepon Rani berkali-kali. Namun tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, layar ponselnya menunjukkan satu hal yang membuat dadanya sesak. Nomornya diblokir. Arka terduduk diam di sofa apartemennya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia takut kehilangan seseorang. Malam itu hujan turun sangat deras. Namun, tanpa berpikir panjang, Arka langsung mengambil kunci mobil dan pergi menuju desa Rani. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan dan membuat jalanan licin dan berkabut. Sesampainya di rumah Rani, suasana terlihat gelap. Pintu rumah terbuka sedikit. Arka turun dari mobil dan memanggil pelan. Rani, tak ada jawaban. Tetangga yang lewat kemudian berkata, Rani lagi di rumah sakit. Mas, ibunya kritis. Wajah Arka langsung berubah panik. Tanpa menunggu lama, ia segera menuju rumah sakit kecil di kota kecamatan. Saat tiba di sana, ia melihat Rani duduk sendirian di lorong rumah sakit dengan wajah pucat dan mata sembab. Gadis itu terlihat sangat hancur. Namun begitu melihat Arka datang, Rani langsung berdiri dan membalikan badan. Ia malu. Ia tidak ingin Arka melihat dirinya dalam keadaan selemah ini. Dokter kemudian keluar dari ruang pemeriksaan. Keluarga pasien, Rani buru-buru mendekat. Dokter menghela napas pelan. Ibu Anda harus segera dioperasi, tapi biayanya cukup besar. Wajah Rani langsung kehilangan warna. Berapa, Dok? Dokter menyebut angka yang bahkan tidak pernah Rani bayangkan sebelumnya. Tubuh Rani melemas.
Tabungannya tidak ada apa-apanya dibanding biaya sebesar itu. Malam itu untuk pertama kalinya, Rani benar-benar merasa putus asa. Ia duduk sambil menunduk, menangis dalam diam. Dan tanpa banyak bicara, Arka berdiri menuju meja administrasi rumah sakit. Diam-diam, ia langsung melunasi seluruh biaya operasi, tanpa memberitahu Rani sedikit pun. Karena bagi Arka, melihat Rani menangis seperti itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun dalam hidupnya. Pagi itu, langit masih mendung ketika Rani terbangun di kursi lorong rumah sakit. Semalaman ia hampir tidak tidur menjaga ibunya yang baru selesai menjalani operasi. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis, tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih kacau. Ia masih tidak mengerti bagaimana operasi ibunya bisa langsung dilakukan padahal biaya yang diminta rumah sakit sangat besar. Dengan langkah pelan, Rani mendatangi meja administrasi. Maaf mbak, saya mau tanya soal biaya operasi ibu saya, ucapnya hati-hati. Petugas administrasi tersenyum kecil. Semua biaya sudah dilunasi semalam. Rani langsung terdiam. Dilunasi? Iya, ada yang membayarnya. Jantung Rani berdegup cepat. Siapa? Petugas itu sempat ragu, lalu menjawab pelan, lelaki yang datang malam tadi. Dalam sekejap, Rani langsung tahu siapa orang itu. Arka. Dadanya terasa sesek seketika. Rani perlahan berjalan keluar menuju lorong rumah sakit. Dari kejauhan, ia melihat Arka sedang duduk sendiri di kursi tunggu sambil menatap ponselnya. Wajah lelaki itu terlihat berlah. Matanya bahkan masih merah, seperti belum tidur. Untuk sesaat, Rani hanya berdiri diam, memandangi Arka. Hatinya dipenuhi rasa campur aduk. Selama ini, ia berusaha menjauh karena merasa tidak pantas berada di sisi lelaki itu. Tapi di saat dirinya berada di titik paling hancur, justru Arka yang datang tanpa diminta. Air mata Rani mulai jatuh lagi. Ia berjalan perlahan mendekati Arka. Mendengar langkah kaki, Arka mengangkat wajahnya. Mata mereka saling bertemu. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Rani berkata dengan suara bergetar. Kenapa Bapak lakukan semua ini? Arka terdiam. Rani kembali bertanya sambil menangis. Kenapa harus bantu saya sebesar ini? Suasana lorong rumah sakit terasa sunyi. Hanya suara hujan kecil di luar jendela yang terdengar samar. Arka menghela napas pelan lalu berdiri di depan Rani. Karena aku nggak bisa diam melihat kamu sendirian. Kalimat itu membuat tangis Rani semakin pecah. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang basah air mata. Saya nggak punya apa-apa buat balas kebaikan Bapak. Arka perlahan menggeleng. Aku nggak pernah minta balasan. Rani menggigit bibir menahan tangis. Bapak itu orang besar, punya segalanya. Sedangkan saya cuma perempuan miskin yang jualan gorengan di pasar. Mendengar itu, Arka langsung menatap Rani dalam-dalam. Jangan pernah rendahkan diri kamu sendiri. Suara Arka terdengar pelan, tapi penuh ketegasan. Kamu tahu kenapa aku terus mencari kamu? Rani perlahan mengangkat wajahnya. Karena saat semua orang mendekatiku demi uang dan jabatan, kamu hadir sebagai satu-satunya orang yang benar-benar peduli, tanpa tahu siapa aku. Rani langsung membeku. Air matanya jatuh semakin deras. Arka melanjutkan dengan suara serak. Malam itu, kamu salah kirim pesan itu. Sebenarnya aku juga sedang hancur. Aku kehilangan kepercayaan pada semua orang. Tapi pesan sederhana dari kamu bikin aku sadar kalau masih ada ketulusan di dunia ini. Rani menutup mulutnya sambil menangis. Ia sama sekali tidak menyangka cat sederhana yang ia kirim malam itu ternyata begitu berarti bagi Arka. Untuk pertama kalinya, Rani melihat sisi rapuh dari lelaki yang selama ini terlihat kuat di mata semua orang. Arka bukan hanya seorang CEO sukses. Ia juga manusia yang pernah merasa sendirian. Dan anehnya,
Dua orang dari dunia yang sangat berbeda itu justru saling menemukan di saat mereka sama-sama terluka. Arka kemudian melangkah lebih dekat. Dengan hati-hati, ia menggenggam tangan Rani yang dingin. Rani terkejut, kecil, tapi tidak melepaskannya. Aku nggak peduli kamu anak siapa, ucap Arka pelan. Aku juga nggak peduli seberapa sederhana hidupmu. Yang aku tahu, Arka berhenti sejenak, menatap mata Rani yang sudah penuh air mata. Aku merasa tenang setiap ada kamu. Tangis Rani pecah seketika. Selama hidupnya, belum pernah ada seseorang yang memperjuangkannya sedalam itu. Banyak orang datang dan pergi dalam hidup Rani, tapi hampir semuanya memandang rendah dirinya karena kemiskinan. Namun, Arka berbeda. Lelaki itu melihat hatinya, bukan keadaannya. Rani perlahan berkata dengan suara lirih. Tapi keluarga Bapak nggak akan pernah menerima saya. Arka tersenyum tipis. Mungkin, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku ingin memperjuangkan seseorang yang benar-benar tulus. Kalimat itu membuat dada Rani terasa hangat sekaligus sesak. Di tengah lorong rumah sakit sederhana itu, tidak ada bunga mewah, tidak ada makan malam romantis seperti di film-film. Hanya dua orang yang saling menatap dengan mata penuh air mata. Namun justru di tempat sederhana itulah hati mereka akhirnya benar-benar saling terbuka. Dan tanpa mereka sadari, cinta mulai tumbuh bukan karena harta atau kemewahan, melainkan karena ketulusan yang lahir dari luka dan perjuangan hidup. Seminggu telah berlalu sejak malam salah kirim yang mempertemukan Rani dan Arka. Banyak hal berubah begitu cepat dalam hidup mereka. Kondisi Ibu Rani mulai membaik setelah operasi. Meski masih harus banyak beristirahat, setidaknya kini senyum mulai kembali terlihat di wajah wanita tua itu. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, hati Rani masih dipenuhi rasa takut. Ia sadar hubungan dirinya dan Arka tidak akan mudah diterima banyak orang. Perbedaan dunia mereka terlalu jauh. Beberapa tetangga mulai membicarakan dirinya. Awas cuma dipermainkan orang kaya, nanti juga ditinggal kalau bosan. Rani berusaha tidak memikirkan semua itu, tapi setiap ucapan tetap menusuk hatinya. Sementara itu, di Jakarta, Arka juga sedang menghadapi tekanan besar dari keluarga dan para petinggi perusahaan. Pagi itu, Arka berdiri di depan jendela ruang kerjanya sambil menatap langit kota yang mendung. Di atas meja, beberapa dokumen penting perusahaan menumpuk, namun pikirannya sama sekali tidak fokus. Yang terus terbayang justru wajah Rani saat menangis di rumah sakit. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arka merasa menemukan seseorang yang benar-benar ingin ia pertahankan. Bukan karena penampilan, bukan karena status sosial, tapi karena ketulusan yang dimiliki gadis itu. Arka lalu mengambil keputusan besar. Ia tidak ingin lagi menyembunyikan perasaannya. Siang itu, Arka pulang ke rumah keluarganya. Suasana ruang makan langsung terasa tegang saat ia mengatakan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Aku mau melamar Rani. Sendok di tangan pamannya jatuh ke meja. Apa? Ibunya Arka terlihat kaget. Kamu serius? Arka mengangguk mantap. Sangat serius. Pamannya langsung berdiri dengan emosi. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Perusahaan bisa jadi bahan tertawan kalau kamu menikahi gadis desa miskin. Namun kali ini Arka tidak mundur sedikit pun. Selama bertahun-tahun, ia hidup mengikuti ekspektasi semua orang. Menjadi pewaris sempurna, menjadi CEO hebat, menjadi pria yang selalu terlihat kuat. Tapi hidup itu justru membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia ingin memilih kebahagiaannya sendiri. Dengan suara tenang Arka berkata, kalau perusahaan ini membuat saya harus kehilangan orang paling tulus dalam hidup saya, maka semua kesuksesan itu enggak ada artinya. Ruangan langsung sunyi.
Ibunya Arka menatap putranya cukup lama. Ia melihat kesungguhan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan sebagai seorang ibu, ia sadar satu hal, putranya benar-benar mencintai Rani. Keesokan harinya, Arka datang ke desa Rani bersama ibunya dan beberapa keluarga dekat. Deretan mobil yang masuk ke gang kecil desa langsung membuat warga heboh. Anak-anak berlarian mengikuti mobil itu, sementara para tetangga sibuk mengintip dari balik jendela. Siapa itu? Mobilnya mewah banget. Katanya CEO dari Jakarta datang lagi. Di depan rumah kecilnya, Rani sedang menyapu halaman sambil mengenakan baju sederhana warna biru muda. Ketika melihat beberapa mobil berhenti di depan rumah, ia langsung kebingungan. Dan saat Arka turun dari mobil sambil mengenakan kemeja putih rapi, jantung Rani langsung berdegup kencang. Pak Arka? Arka tersenyum hangat. Hari itu wajahnya terlihat berbeda, lebih tenang, lebih yakin. Ibunda Arka ikut turun dari mobil dan berjalan mendekati Rani dengan senyum lembut. Rani langsung gugup luar biasa, tangannya sampai dingin. Ia takut keluarga Arka datang hanya untuk memintanya menjauh. Namun dugaan itu salah. Arka kemudian berdiri tepat di depan Rani. Semua warga mulai berkumpul menyaksikan dengan penasaran. Angin sore berhembus pelan. Suasana desa mendadak terasa sangat sunyi. Lalu, Arka mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Mata Rani langsung membesar. Tangannya gemetar. Arka menatap Rani dalam-dalam sebelum berkata dengan suara pelan, namun jelas. Rani, mungkin semua ini berawal dari sebuah chat yang salah kirim. Tapi buat aku, itu adalah kesalahan terindah yang pernah Tuhan kirim dalam hidupku. Air mata Rani mulai jatuh perlahan. Arka melanjutkan, kamu hadir saat aku kehilangan kepercayaan pada dunia. Kamu membuat aku percaya lagi bahwa ketulusan itu masih ada. Dan sejak mengenal kamu, aku tahu satu hal. Arka menarik napas pelan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama kamu. Tangis Rani langsung pecah. Warga desa yang menyaksikan ikut terdiam haru. Lalu, di depan semua orang, Arka membuka kotak kecil itu dan berlutut di hadapan Rani. Kalau kamu bersedia, maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Rani langsung menutup mulutnya sambil menangis hebat. Ia bahkan sulit berdiri karena tubuhnya gemetar. Semua kenangan pahit hidupnya tiba-tiba terlintas di kepala. Tentang kemiskinan, tentang hinaan orang-orang, tentang malam-malam saat ia merasa hidupnya tidak akan pernah berubah. Dan kini, seorang lelaki yang begitu tulus berdiri di depannya, membawa cinta yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan suara lirih dan penuh tangis, Rani akhirnya mengangguk. Iya, suasana langsung pecah oleh tepuk tangan. Warga, Ibunda Arka ikut menangis haru melihat putranya akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang. Sementara Arka berdiri dan memeluk Rani dengan hangat. Di bawah langit sore desa yang sederhana, dua hati dari dunia berbeda akhirnya dipersatukan. Semua hanya karena sebuah pesan yang salah kirim. Namun, terkadang takdir memang datang lewat cara yang paling tidak terduga. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup seringkali berjalan di luar rencana manusia. Kadang sesuatu yang terlihat seperti kesalahan justru menjadi jalan terbaik yang telah Tuhan siapkan. Siapa sangka, sebuah chat yang salah kirim mampu mempertemukan dua orang dari dunia yang sangat berbeda dan mengubah hidup mereka selamanya. Cerita Rani dan Arka juga mengajarkan kita bahwa ketulusan adalah hal paling berharga dalam sebuah hubungan. Bukan harta, jabatan, ataupun penampilan yang membuat seseorang pantas dicintai, melainkan hati yang tulus dan kesediaan untuk saling menerima di saat sulit. Jangan pernah merasa rendah karena keadaan hidupmu hari ini.
sebab setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan caranya masing-masing. Dan untuk kalian yang sedang berjuang dalam hidup, jangan menyerah. Mungkin saat ini jalan terasa berat, mungkin dunia terasa tidak adil. Tapi percayalah, selalu ada harapan bagi orang yang tetap bertahan dan berbuat baik. Terima kasih banyak sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah hari ini bisa menghibur, sekaligus memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan menyentuh hati lainnya setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga harimu selalu dipenuhi kebaikan dan kebahagiaan.